Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu kembali dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran dasar-dasar pemasaran. Adapun elemen yang akan kita bahas adalah mengenai pelayanan prima. Dengan materinya yaitu konsep pelayanan prima. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama memahami pengertian pelayanan prima. Dan yang kedua memahami tujuan pelayanan prima. Yang ketiga adalah memahami fungsi pelayanan prima serta yang keempat menerapkan konsep pelayanan prima. Baik anak-anakku, kita masuki pada pembahasan mengenai pengertian pelayanan prima. Pelayanan prima atau juga dikenal dengan excellent service adalah upaya sebuah instansi atau organisasi atau usaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan. Tujuan dari pelayanan prima adalah tujuannya melayani ini hanya satu, yaitu membuat pelanggan menjadi puas sehingga dapat meningkatkan aspek lainnya seperti penjualan, profit, dan lain sebagainya. Dapat dijabarkan, tujuan dari pelayanan prima adalah yang pertama, memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pelanggannya. Yang kedua, membantu pelanggan untuk mengambil keputusan supaya membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap barang ataupun jasa yang ditawarkan penjual. Yang keempat, menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan kepada para pelanggan. Kelima, untuk menghindari terjadinya berbagai macam tuntutan atau aduan dari pelanggan kepada penjual terhadap produk atau jasa yang dijualnya. Yang terakhir adalah untuk menumbuhkan dan mempertahankan loyalitas konsumen supaya tetap membeli barang atau jasa yang dijual. Fungsi pelayanan prima, yaitu untuk memberikan layanan yang terbaik, tidaklah mudah terutama dalam variasi konsumen yang ada saat ini. Akan tetapi, setiap bisnis dapat menghadirkan pelayanan prima ke dalam bisnis selama mengetahui konsep dan apa yang harus dilakukan. Adapun beberapa fungsi pelayanan prima diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat sehingga pelanggan merasa puas. Yang kedua, untuk menciptakan suasana di mana konsumen merasa diperhatikan dan dianggap sangat penting bagi perusahaan. Yang ketiga, untuk menciptakan pangsa pasar yang lebih baik lagi terhadap produk atau jasa yang dijual. Fungsi yang keempat, untuk memuaskan pelanggan supaya tetap menggunakan produk maupun jasa perusahaan. Yang kelima, untuk menetapkan para pelanggan sebagai mitra bisnis. Yang keenam, untuk dapat memenangkan persaingan pasar. Dan yang ketujuh adalah untuk memberikan keuntungan yang maksimal. Konsep pelayanan prima. Keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan pelayanan prima tidak terlepas dari kemampuan dalam pemilihan konsep pendekatannya. Konsep pelayanan prima berdasarkan A6. Kita sering mendengar apa itu A6. A6 yaitu mengembangkan pelayanan prima dengan menyelaraskan konsep-konsep sikap atau attitude, perhatian atau attention, tindakan atau action, kemampuan atau ability, penampilan appearance, dan tanggung jawab atau accountability. Baiklah, kita uraikan satu persatu ya Nak ya, mengenai apa itu konsep pelayanan prima. Konsep pelayanan prima dari sikap atau attitude yaitu perilaku yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan yang meliputi penampilan yang sopan dan serasi, berpikir positif, sehat, dan logis, serta bersifat menghargai. Yang kedua, perhatian atau attention. Kepedulian terhadap kepada pelanggan baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun
pemahaman atas saran dan kritiknya yang meliputi mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pelanggan, mengamati dan menghargai perilaku para pelanggan, dan mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan. Tindakan atau action. Tindakan atau action adalah kepedulian penuh kepada pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian atau kebutuhan, keinginan pelanggan maupun pemahaman atas dasar dan kritik yang meliputi mendengarkan, memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pelanggan, mengamati dan menghargai perilaku para pelanggan, dan mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan. Kemampuan atau ability adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima yang meliputi kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi, dan mengembangkan public relations sebagai instrumen dalam membina hubungan ke dalam dan keluar organisasi dan perusahaan. Yang kelima adalah penampilan atau disebut juga dengan appearance. Penampilan adalah perlu. Kenapa seperti itu? Karena penampilan seseorang baik yang bersifat fisik maupun non-fisik mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain. Dan terakhir adalah tanggung jawab atau accountability. Tanggung jawab atau accountability adalah suatu keberpihakan kepada pelanggan sebagai salah satu wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalisasi kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai pelayanan prima. Dan di sini Ibu bisa memperlihatkan beberapa contoh pelayanan prima yang sering kita temui. Di antaranya yaitu pelayanan prima saat kita sedang ada di supermarket. Ya, ini gambar yang di tengah mengenai pelayanan prima yang suka kita terima saat kita melaksanakan transaksi di minimarket, supermarket, dan lain sebagainya. Untuk gambar yang sebelah kiri merupakan pelayanan prima melalui telepon. Dan yang sebelah kanan Ibu adalah pelayanan prima pada saat kita berada di pesawat. Dan yang terakhir ini adalah pelayanan prima yang sering dilakukan di saat kita melakukan check-in di hotel tempat kita akan menginap. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali dengan Ibu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.